Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pendidikan. Selamat datang di channel ini, tempat kita akan membahas berbagai inovasi dalam dunia pendidikan. Di video kali ini kita akan mengeksplorasi media pembelajaran yang efektif dan kreatif untuk membantu proses belajar mengajar menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Bagaimana caranya menggunakan teknologi dan alat-alat sederhana untuk memaksimalkan pembelajaran? Yuk simak videonya sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, and comment-nya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang storytelling. Storytelling ini adalah seni atau teknik menyampaikan cerita, baik itu secara verbal, tertulis, visual, ataupun digital, dengan tujuan menyampaikan pesan, hiburan, atau pendidikan. Dalam konteks ini, cerita bisa berbentuk narasi yang mencakup ada karakter, ada alur, konflik, dan penyelesaian yang memungkinkan nantinya pendengar ataupun pembaca untuk terhubung secara emosional dan intelektual. Nah, beberapa elemen utama dalam storytelling, yang pertama yaitu karakter. Karakter di sini adalah tokoh-tokoh yang terlibat di dalam cerita, baik itu protagonis maupun antagonis, yang memiliki peran penting dalam menggerakkan alur cerita. Lalu yang kedua, rangkaian kejadian atau alur. Rangkaian kejadian atau peristiwa yang terjadi secara kronologis ataupun secara logis, seringkali melibatkan masalah atau konflik yang perlu dipecahkan. Yang ketiga adalah setting. Setting ini adalah waktu dan tempat di mana cerita berlangsung. Ini membantu membentuk latar belakang dan suasana cerita. Lalu yang keempat, konflik, di mana konflik ini adalah tantangan atau masalah yang dihadapi oleh karakter yang terjadi atau yang menjadi inti dari perkembangan cerita. Dan yang terakhir adalah pesan atau makna, nilai atau pelajaran yang ingin disampaikan melalui cerita. Dalam dunia pendidikan, storytelling sering disebut sebagai alat untuk memfasilitasi pembelajaran karena dapat merangsang imajinasi, meningkatkan pemahaman, dan membantu menyampaikan informasi dengan cara yang lebih menarik dan mudah diingat. Kita masuk pada format storytelling. Format storytelling yang pertama ada judul cerita, di mana nanti judul cerita ini bisa dibuatkan dengan judul cerita yang menarik dan mencerminkan inti dari cerita. Lalu yang kedua adalah pembuka atau yang biasa disebut dengan hook. Kalimat atau paragraf yang menarik perhatian pembaca, biasanya itu berupa pertanyaan atau situasi yang menarik. Yang ketiga adalah pengenalan karakter. Pengenalan karakter ini baik karakter utama ataupun karakter pembantu itu dikenalkan. Sertakan latar belakang, tujuan, dan sifat dari masing-masing karakter. Lalu yang keempat, setting. Setting ini deskripsikan waktu dan tempat cerita berlangsung. Berikan secara detail untuk membangun suasana. Yang kelima adalah identifikasi konflik atau pengantar. Nah, pengantar ini berisi tentang identifikasi konflik atau masalah yang dihadapi oleh karakter. Bagian penting yang mendorong alur. Jadi di bagian inilah, pengantar masalah inilah bagian terpenting yang nantinya ada konflik. Lalu yang keenam adalah perkembangan cerita. Nah, perkembangan cerita merupakan rangkaian peristiwa yang membangun ketegangan dan memperdalam konflik, bagaimana karakter ketika menghadapi tantangan atau masalah. Lalu yang ketujuh,
puncak cerita. Nah, puncak cerita ini biasanya momen yang paling mendebarkan di mana konflik mencapai titik tertinggi atau biasanya dikenal dengan keputusan yang penting yang harus diambil. Nah, ini di bagian puncak cerita. Lalu mulai menurun. Yang kedelapan, menyelesaikan masalah. Nah, bagaimana karakter ini mengatasi konflik dan apa yang terjadi setelah puncak cerita atau adanya perubahan karakter. Dan yang kesembilan adalah tahap akhir, di mana tahap akhir ini menyelesaikan cerita dengan memberikan solusi yang jelas apa yang terjadi pada karakter dan perubahan yang dialami. Dan yang terakhir, jangan lupa teman-teman pendidikan semua, pesan atau makna. Di dalam cerita tentu ada pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan melalui cerita, refleksi atau moral dari pengalaman. Nah, ini akan kita contohkan berikut seperti cerita tentang petualangan Budi di hutan ajaib. Nah, ini contohnya. Judul ceritanya kita buatkan petualangan Budi di hutan ajaib. Nah, di bagian pembukanya atau hooknya, maka kita buatkan pengantarnya. Nah, contohnya di sebuah desa kecil Budi di sebuah desa kecil Budi, seorang anak berusia 10 tahun, duduk di bawah pohon sambil mendengarkan cerita nenek atau sambil mendengarkan neneknya bercerita tentang hutan misterius yang terletak tidak jauh dari desa. Cerita neneknya penuh dengan makhluk ajaib dan petualangan menegangkan. Nah, teman-teman bisa membuatkan dialognya antara Budi dengan nenek. Dari nenek, hutan itu penuh rahasia, Budi. Ada makhluk yang bisa berbicara dan tanaman yang bisa bergerak. Nah, contohnya seperti itu ya, teman-teman. Lalu masuk kita ke pengenalan karakter. Kenalkan karakter masing-masingnya. Budi adalah anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Dia memiliki sahabat bernama Tia yang selalu mendukung impian dan petualangannya. Juga memiliki seorang nenek yang bijaksana. Nah, seperti itu kira-kira. Lalu nanti dibuatkan, kalau ada dialog ya dialog, kalau tidak ada aksi saja. Nah, apa contoh aksinya? Budi dan Tia merencanakan untuk menjelajahi hutan besok pagi, penuh semangat dan harapan. Nah, seperti itu untuk aksinya. Begitu juga untuk selanjutnya tahap setting. Nah, tahap setting ini kan tadi kita menjelaskan itu tahap tempat atau waktu. Nah, kita buatkan pagi hari yang cerah, Budi dan Tia berjalan menuju hutan. Pohon-pohon besar menjulang tinggi dan sinar matahari menerobos daun-daun yang lebat, menciptakan suasana yang magis. Suara burung berkicau dan angin berdesir menambah keindahan hutan. Nah, aksinya apa, teman-teman? Nah, bagian aksinya kita menulis mereka berdua saling berpegangan tangan, merasakan kegembiraan dan sedikit ketakutan. Nah, seperti itu ya untuk bagian aksinya. Lalu kita masuk kepada pengantar masalah. Lalu saat menjelajahi hutan, Budi dan Tia menemukan jalan setapak yang bercabang. Tiba-tiba mereka mendengar suara aneh yang membuat Budi merasa takut. Nah, untuk aksinya teman-teman bisa menuliskan Tia mendorong Budi untuk tetap melanjutkan, tetapi ketakutan mulai menguasai Budi. Nah, ini sudah mulai mengantar kepada masalah. Lalu tahap selanjutnya adalah perkembangan cerita. Di perkembangan cerita kita bisa buatkan Budi dan Tia bertemu dengan makhluk ajaib, seekor rusa bercahaya bernama Lila yang menawarkan bantuan. Lila memberitahu mereka bahwa untuk menemukan jalan keluar, mereka harus melewati tantangan. Tentu di sini sudah mulai ada dialog kembali. Nah, apa dialognya? Ini kita mulai dari Lila.
Jika kalian ingin keluar, kalian harus menghadapi rasa takut kalian. Lalu Budi mungkin akan bertanya nantinya, bagaimana cara menghilangkan rasa takutnya Lila? Nah, seperti itu untuk dialognya. Lalu pada puncak cerita, malam tiba dan Budi tersesat di dalam kegelapan. Dia merasa sangat takut dan ingin pulang. Namun, dia membantunya untuk tetap tenang dan berani. Nah, di sini terjadi aksi. Budi harus membuat keputusan untuk tetap berjuang dan mencari jalan pulang atau menyerah pada keputusan. Oke, lalu selanjutnya adalah penyelesaian masalah. Nah, dengan bimbingan Lila, Budi belajar untuk menghadapi ketakutannya. Dia mulai percaya diri dan memutuskan untuk menggunakan akalnya menemukan jalan pulang. Nah, di sini terjadi lagi aksi. Kalau memang aksi, kalau tidak maka dialog. Aksinya apa? Nah, mereka bersama-sama menemukan jalan keluar dari hutan dengan memecahkan teka-teki yang diberikan oleh Lila. Lalu pada bagian akhir cerita, Budi dan Tia akhirnya kembali ke desa dengan pengalaman berharga. Mereka merasa lebih berani dan percaya diri setelah berpetualangan di hutan. Nah, aksinya apa? Aksinya Budi menceritakan pengalamannya kepada neneknya dengan penuh semangat, sementara neneknya tersenyum bangga. Nah, apa pesannya atau makna yang bisa kita tangkap dari cerita tadi? Maka kita buatkan juga. Apa ceritanya atau pesan dan maknanya? Budi belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak merasa takut, tetapi berani menghadapi ketakutan tersebut. Dia berjanji akan selalu menjelajahi hal-hal baru dengan hati yang berani. Maka di bagian akhir ini tentu ada refleksinya, di mana refleksinya juga dituliskan setiap petualangan membawa pelajaran, dan kadang-kadang kita harus menghadapi ketakutan kita untuk menemukan siapa diri kita yang sebenarnya. Oke, itulah media storytelling, di mana nanti media ini bisa dijadikan dalam bentuk video. Jadi seperti itu kira-kira formatnya dan elemen utama dari storytelling. Oke teman-teman sobat pendidikan semua, terima kasih untuk sudah menonton YouTube ini dan semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi untuk media selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.